Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap dan saya percaya bahwa kita semua tetap dalam berkat dan lindungan Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan itu selalu luar biasa bagi kita semua. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mempercayai Tuhan di tengah situasi saat ini yang tidak menentu bagi kita. Banyak sebagian dari kita yang punya rencana, punya planning dari awal tahun yang lalu, tapi semuanya menjadi berantakan. Bahwa itu kita harus percaya bahwa semua rencana dan semua keinginan kita harus kita percayakan sama Tuhan. Kita baca dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan-jalanmu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sering kita kurang percaya kepada Tuhan. Alkitab mencatat bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi kita percaya kepada Tuhan bukan hanya sekedar percaya, tapi Alkitab mencatat percayalah dengan segenap hatimu. Banyak dari kita orang Kristen, banyak dari kita orang percaya yang hanya percaya sebatas sampai di mulut, tetapi tidak sebatas sampai di hati. Kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan menolong kita dalam segala keadaan apapun. Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan, dalam ayat ini kita baca tadi, saya melihat ada dua nasihat yang baik yang perlu kita pelajari dari ayat tersebut, yaitu yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu artinya percaya secara total. Tidak lagi bicara mengenai ragu-ragu atau kurang percaya, tapi percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, bicara tentang percaya secara total. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu sampai kita merasakan ketika kita punya masalah, ketika itu punya beban, semuanya kita serahkan sama Tuhan, sehingga ketika kita sudah menyerahkan pada Tuhan, kita ada damai sejahtera dalam hidup kita. Itulah yang dibilang percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Ada yang kedua, saudara. Yang kedua adalah akuilah Dia dalam segala lakumu. Berarti saudara, setiap tingkah laku kita, setiap perbuatan kita, apapun yang kita kerjakan harus sesuai dengan firman Tuhan. Firman itu yang akan menuntun kita, yang akan membimbing kita masuk ke dalam jalan-jalannya Tuhan, dalam rencananya Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tindakan, sikap, tingkah laku kita, itulah yang harus mencerminkan sikap Tuhan dalam hidup kita, sehingga orang bisa melihat bahwa Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Ada satu peringatan yang diajarkan dari ayat tadi, yaitu adalah jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Banyak dari kita sering bersandar, banyak dari kita sering mengutamakan kepentingan kita sendiri. Alkitab berkata dalam Yesaya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peringatan bagi kita ketika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan kita melakukan tingkah laku kita sesuai dengan firman Tuhan, ingatlah bahwa ada peringatan yang dikatakan Tuhan, jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Kita bersandar kepada pengertian Tuhan, apa maunya Tuhan, apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ada satu janji Tuhan yang luar biasa di ayat yang tadi kita baca, yaitu adalah Ia akan meluruskan jalan-jalanmu. Jadi ketika kita melakukan percaya pada Tuhan dengan segenap hati dan melakukan tingkah laku kita sesuai dengan firman Tuhan dan tidak mementingkan diri sendiri atau tidak menuruti keinginan sendiri, maka Tuhan berjanji Dia akan meluruskan semua jalan-jalan kita. Kita akan dibawainya ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Kita akan dipimpin Tuhan menuju hari-hari yang penuh harapan, menuju hari esok yang Tuhan janjikan bagi kita. Itulah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah hari ini kita belajar bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Biarlah segala masalah, pergumulan apapun yang saat ini sedang kita hadapi, biarlah kita serahkan kepada Tuhan, karena Dialah Allah yang berkuasa atas hidup kita. Dia sudah mati di kayu salib menebus semua dosa dan kesalahan kita, bahkan Dia yang menjanjikan hari depan yang penuh harapan bagi kita. Kita satu dalam doa. Bapak akan mengucap syukur buat terima kasih buat pelajaran hari ini yang Kau ajarkan bagi kami, bahwa kami harus percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kami harus menjaga tingkah laku kami, dan ada peringatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami tidak mengandalkan kekuatan kami. Terima kasih untuk peringatan yang Kau mengingatkan kami pada hari ini Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman hari ini, firman ini boleh mengubahkan hidup kami sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, karena kami melihat ada janji Tuhan yang begitu besar, yang begitu luar biasa, sehingga jalan kami akan menuju ke jalan yang lurus. Jalan kami adalah jalan-jalan yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Bapak Ibu Saudari kasih dalam Tuhan, jangan takut, terus berjalan bersama dengan Tuhan, karena Ia yang berjanji akan meluruskan semua jalan-jalan yang ada di depan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.